Tidak ada itu penelitian, nak. Kalau Anda misalnya ya baru 2 bulan kemudian baru mau seminar, ya tidak sampai itu, nak. Karena mana waktu, jadi memang tidak biasa. Kalau ada mahasiswa misalnya baru 2 bulan tiba-tiba dia sudah mau sudah mau ujian, padahal baru 2 bulan. Kapan menelitinya? Ya, jadi penelitian itu tidak sama dengan kalau kita mengatakan bahwa saya mau mencari uang receh saya yang jatuh, ya. Itu namanya mencari, bukan menyelidiki, ya. Nah, coba kita lihat kalau menurut Hillway. Dia mengatakan bahwa penelitian adalah studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah. Itu artinya ada dulu masalah baru yang diteliti itu. Ya, ada dulu masalahnya. Saya berhenti dulu, stop. Ya. Ya, oke, halo. Ya, jadi ada masalah. Nah, dari masalah itu kemudian kita selidiki. Kenapa seperti itu masalahnya? Saya memberikan contoh, ya. Ini sekarang musim hujan, ya. Halo. Musim hujan, banyak orang yang flu, Di. Banyak orang flu, banyak yang batuk, banyak yang demam, ya. Tetapi ternyata apakah ya demam yang dialami oleh si A, saya tidak menyebut namanya supaya tidak ada yang sakit, ya. Saya cuma mengatakan si A, si Ambo kah, si Amiruddin kah, atau dan siapa yang bilang si A, ya, supaya tidak ada yang sakit di sini, ya. Si A ini demam, si B juga demam, si C juga demam. Tetapi ternyata ketiga orang ini dia demamnya disebabkan adalah hal yang berbeda-beda. Yang satu demam disebabkan karena kenapa? Karena apa kira-kira, Yana? Karena kehujanan. Pulang dari kampus, ternyata di tengah jalan tiba-tiba kehujanan. Yang terjadi adalah demam. Terus yang si B, ya ini dia demam. Tapi kira-kira apa yang menyebabkan dia demam? Halo, selain tadi itu, Omikron. Bahaya, jangan bicara yang dahsyat. Jangan bicara yang dahsyat, mana itu menakutkan Omikron. Ya, katanya Omikron itu adalah laki-laki karena dimulai dengan berarti dia itu adalah laki-laki, ya. Bahaya memang laki-laki itu. Membuat orang sakit itu, ya. Karena tidak ada katanya tidak ada perempuan pakai ya. Jadi Omikron itu identik dengan laki-laki. Ya. Jadi itu disebabkan katanya karena Omikron. Kemudian yang ketiga juga demam. Tetapi disebabkan hal yang berbeda. Apa yang menyebabkan? Ternyata habis disuntik, ya. Karena habis imunisasi yang baik-baiklah, ya. Jangan lagi COVID-an, ya. Karena habis imunisasi sehingga biasanya itu anak-anak kalau sudah diimunisasi, maka yang terjadi adalah panas gitu, anak kecil itu, ya. Sehingga 3 orang ini yang menyebabkan dia sakit. Sebentar saya tutup itu, nah. Ya. Yang menyebabkan dia sakit adalah berbeda-beda. Sehingga dengan demikian itu tadi dikatakan hati-hati. Jangan pernah memberikan obat yang sama-sama demam. Tetapi karena penyebabnya berbeda, maka harus juga itu tadi harus diselidiki apa yang menyebabkan dia demam. Ya. Ternyata ada juga orang demam gara-gara pusing. Kenapa pusing? Ini sudah tanggal 20 sampai sekarang belum datang kiriman. Itu juga bisa membuat orang demam. Ya. Sehingga supaya ini yang untuk mengobati orang yang tadi ini terlambat kirimannya adalah bantu dia kasih makan. Pasti dia berhenti itu sakit kepalanya. Pasti sakit demamnya itu berhenti. Kenapa? Karena yang menyebabkan dia demam adalah karena terlambat datang kirimannya. Halo, itu yang pertama, ya. Terus yang kedua,
Ini juga masih terkait dengan musim hujan. Ya, biasanya itu makhluk hidup memerlukan air tidak? Ya, memerlukan air. Tapi ternyata ada tanaman bonyok kalau terlalu banyak airnya. Nah, jadi ada misalnya lihat Anda tanaman, ini musim hujan. Jadi kalau misalnya pendapatnya bahwa semua makhluk hidup memerlukan air, ya. Akan tetapi kenapa pada musim hujan, ya, ternyata ada beberapa tanaman yang mati. Itu juga perlu diselidiki. Nanti akan kita kelihatan, oh ini mati karena itu kaktus tidak terlalu membutuhkan yang namanya hai tidak terlalu banyak membutuhkan air, kebonyok gitu karena terlalu banyak. Oh ini aglonema juga tidak terlalu butuh itu ini air yang banyak, cukup yang percik-percik, nanti juga bisa bonyok kalau terlalu banyak airnya. Apa lagi? Ya, apa lagi kira-kira? Halo? Apa lagi yang tidak memerlukan? Ada lagi tanaman tidak memerlukan itu matahari terlalu banyak. Kenapa akhirnya jadi kering? Sehingga semua itu harus dilihat apa permasalahannya. Kan kita mengatakan tadi ada masalah. Apa masalahnya? Ya demam. Ternyata kan sehingga kalau pada saat kita sudah mengatakan bahwa ada masalah yang terjadi, kita harus lihat apa yang menyebabkan itu terjadi. Sekarang langka minyak goreng. Kemana itu minyak goreng jalan-jalan? Halo, itu masalah tidak? Masalah tidak itu? Masalah. Kenapa jadi masalah? Karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Sebenarnya tidak akan jadi masalah kalau Anda tidak suka makan gorengan. Ya kan? Halo? Ya, munculnya masalah karena kita membutuhkan hal itu. Karena kalau kita tidak makan gorengan, kan tidak ada sebenarnya masalah. Ya kan? Tidak ada masalah. Ya, si A terlambat kirimannya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada beasiswanya. Jadi dia tidak masalah. Kenapa ada yang jadi masalah terlambat kiriman? Karena dia tergantung sama kiriman itu. Makannya, transportnya, dan lain-lain sebagainya tergantung pada kiriman orang tua, sehingga itu akan menjadi masalah. Tetapi bagi orang yang ada mengajar kursus, dia mengajar mengaji, kemudian dia apalagi dan lain-lain sebagainya, ada kegiatan yang lain yang menghasilkan uang, terlambat sampai jangankan terlambat 1 bulan, terlambat 3 bulan juga tidak jadi masalah. Kenapa? Karena dia tidak tergantung, ya, dia tidak tergantung pada kiriman, ya. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa masalah itu timbul tergantung siapa yang mempermasalahkan. Karena masalah yang dialami oleh Asman misalnya, belum tentu kalau misalnya Inkai juga dengan masalah yang sama, mungkin belum tentu mengatakan itu adalah masalah. Ya, hanya sekedar apa dan saya. Ada orang kalau misalnya satu kali dimarahi sama dosen, tiba-tiba down. Tapi ada orang biasa saja. Kenapa? Ternyata di rumahnya itu marah dan memarahi itu soal biasa, sehingga tidak jadi permasalahan. Ada orang karena di rumahnya tidak pernah dimarahi, sehingga pada saat digebrak sedikit ya sudah meleleh, ya, seperti itu. Sehingga itulah yang tadi dikatakan bahwa harus diselidiki secara hati-hati. Ya. Si nenek meninggal dunia, masalah tidak si nenek meninggal dunia? Ya? Halo? Nenek berumur 100 tahun meninggal dunia, masalah atau tidak? Masalah tidak? Masalah tidak? Tidak. Tidak. Kenapa Anda tidak mengatakan bukan masalah? Halo, Yana? Kenapa Anda mengatakan bahwa itu bukan masalah, kan itu sudah 100 tahun? Ya. Karena ada orang juga 100 tahun tapi masih kuat. Ada orang baru 40 tahun tetapi ternyata tinggal terus di tempat tidur.
Nah, ini yang jadi masalah, umur 100 tahun meninggal dunia. Masalah tidak? Hai. Tergantung. Masalah Ustazah. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung orang yang di sekitarnya, Ustazah. Kenapa orang di Atau sekitarnya? tergantung dia masih kuat atau tidak. Yang dulu, yang jadi yang mengatakan masalah apa alasannya? Karena kalau misalnya Ustazah Iya. kehilangan seseorang itu kayak sakit sekali Ustazah. Jadi maupun berapapun umurnya pasti kita itu ingin selalu sama dia Ustazah. Meskipun umurnya itu sudah 100 tahun Ustazah. Iya, oke, itu salah satu pendapat yang mengatakan bahwa tidak masalah. Apa alasannya? Halo? Mungkin dia udah terbiasa jomblo, Ustazah. Hah? Iya. Jadi sebenarnya, kita kembali lagi bahwa kenapa kemudian seseorang dipermasalahkan, ya, bukan karena umur 100 tahun. Kebetulan yang meninggal itu sudah berumur 100 tahun. Tapi sebenarnya antara umur 100 tahun ataukah baru 1 hari, semua sama saja seperti yang Anda katakan bahwa itu kan namanya kehilangan. Dia pernah ada, ya, pernah ada. Jadi sama-sama, apakah dia baru 1 hari umurnya, kemudian dia tidak ada, kemudian ada yang 100 tahun sudah lama itu merasakan bagaimana kasih sayang orang di sekelilingnya, kemudian dia tidak ada. Tapi yang jelas bahwa yang namanya makhluk hidup itu akan meninggal, ya. Cuma yang kenapa kemudian dipermasalahkan, ya, kenapa sampai dia meninggal? Ya, kalau saya misalnya meninggal, dia sakit apa yang meninggal sudah, ya. Jadi permasalahan di sini adalah kenapa dia meninggal. Sama tadi kalau saya katakan, semua makhluk hidup termasuk tadi tanaman itu akan meninggal. Masalah tidak? Iya. Kenapa bukan kita akan mau melihat kenapa sampai dia mati, ya. Padahal pengetahuan yang kita ketahui bahwa semua makhluk hidup memerlukan air, tetapi ternyata ada makhluk hidup, ya, termasuk itu tanaman kan makhluk hidup, ya, ternyata mati pada musim hujan. Oh, ini permasalahannya. Jadi memang kita perlu. Jadi jangan sampai suatu saat Anda mengangkat suatu permasalahan, kenapa kemudian ditanya, kenapa kau ambil itu? Kenapa kamu selidiki itu? Bilang, karena saya mau. Tidak seperti itu. Ya, karena itu adalah tetanggaku. Bukan seperti itu. Kenapa mau meneliti di pesantren? Iya, karena dulu saya kan dari pesantren, misalnya Darul Istiqamah. Oh, saya memang dulu dari apalagi pesantren Sultan Hasanuddin. Sehingga saya mau meneliti juga lagi di situ kembali. Ya. Oh, itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang muncul di situ adalah tidak objektif nantinya. Yang muncul di situ adalah subjektivitas dari penelitinya. Ya. Jadi kalau memang di situ ada masalah, di suatu tempat ada masalah, jangan sampai unsur, ya, subjektivitas yang Anda kedepankan. Oh, karena di situ kan kepala ketua pesantren, ya, yang punya pesantren itu kan om saya atau bapak saya atau kakak saya kan mengajar di situ dan sebagainya. Oh, tidak bisa seperti itu. Jadi bagaimana caranya kalau begitu? Bagaimana caranya? Ya, apa sebenarnya permasalahan yang muncul? Ya, kalau yang dikedepankan adalah permasalahannya, siapapun itu, apakah Anda punya pesantren, apakah Anda punya keterkaitan dengan masalah itu, tidak ada masalah. Asal ingat sekali lagi bahwa jangan dikedepankan unsur subjektivitas dari penelitinya, ya. Oh, kedekatan. Saya kan orang Bone. Penelitian itu juga di Bone, ya. Wah, tidak boleh seperti itu, ya. Jadi sekali lagi kedepankan permasalahan yang dimunculkan di situ. Ya, kita kembali lagi. Ya. Kemudian
yang pendapat yang ketiga dikatakan bahwa di samping untuk memperoleh kebenaran kerja, penyelidikan harus sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Jadi bukan hanya sekitar 1 minggu, ya 1 minggu, 2 minggu, ya sudah. Coba misalnya ya, ini penyelidikan untuk orang-orang sastra misalnya. Kenapa pada masyarakat ya jangan bukan masyarakat perkotaan, pada masyarakat pedesaan anggaplah itu ya. Pada saat maghrib kemudian memberitahukan kepada anak-anaknya, ayo anak-anak sekalian, ini sudah mau maghrib, harus naik ke rumah. Kenapa? Ada apa? Apa pengetahuan anak-anakku sekalian sehingga orang tua kita bukan orang tua kota ya, orang tua kita kemudian pada saat menjelang maghrib kemudian dia akan mengumpulkan anak-anaknya di rumah ya. Dan di rumah jangan lagi berkeliaran kemana-mana. Beda kalau di kota kan, mau maghrib kah, mau isya, mau tengah malam, mau subuh, keluar tidak ada masalah. Tetapi orang tua kita dulu, orang tua kita di kampung ya, mengumpulkan anak-anaknya, anggota keluarganya pada saat menjelang maghrib. Ya, kenapa kira-kira? Bagaimana pengetahuan anak-anakku sekalian? Kenapa kemudian pada saat maghrib itu harus berkumpul? Ya, banyak mungkin ada. Ya, Ustazah. Farida, siapa lagi? Farida. Mungkin Farida ada informasi sebelum Nurul Fadila sebentar, Nak. Farida, mungkin ada informasinya. Kenapa? Yang saya tahu Ustazah katanya setan berkeliaran kalau maghrib. Iya, ada informasi bahwa setan berkeliaran pada saat maghrib. Iya. Kemudian Nurul Fadila? Kamu Ustazah. Iya, setan berkeliaran. Katanya banyak setan. Iya, katanya banyak setan. Kemudian siapa nih? Sri Astuti. Sri, bagaimana pengetahuan Anda bahwa pada masyarakat pedesaan itu ya dikumpulkanlah anak-anaknya pada saat maghrib, menjelang maghrib. Apa pengetahuan apa yang Anda miliki terkait dengan waktu maghrib itu? Kebudayaan dalam suatu daerah, Ustazah. Biasanya mereka itu kan kayak punya turun-temurun gitu. Nggak boleh sampai sore keluarnya karena biasanya orang tua ngasih tahu kalau sore-sore keluar nanti ketemu apa namanya kayak jin-jin gitu, Ustazah. Jadi harus masuk ke rumah supaya itu nggak dapat jin-jin itu. Yang kayak apa namanya tuh? Kalau yang kayak duduk di itu sama kayak duduk di depan pintu, apa namanya? Ya, apa mitos? Iya, mitos. Sama kayak dengan mitos, Ustazah. Coba kalau Jafir? Iqbal, Ustazah. Jafir, sebentar dulu, Nak. Ya, bagaimana? Iya, oh begitu. Ya, coba saya Fikrian. Ya, datang ke Fikrian. Ingat Fikrian, 75% kehadiran. Kamu pertemuan pertama kemarin nggak ada. Ya. Iya. Kalau menurut saya, Ustazah, bukan menurut saya sih, tapi yang cerita yang pernah saya dengar, kalau di kampung itu kenapa anak-anak disuruh pulang karena kalau bisa karena maghrib itu waktunya setan berkeliaran, jadi rawan untuk disembunyikan itu anak-anak sama setan. Jadi ada pernah cerita rawan disembunyikan itu anak-anak sama setan karena ada pernah cerita yang tidak pulang ke inananya maghrib. Pas dicari beberapa hari baru ditemukan, itu pun tempatnya tidak lazim tempatnya. Ada cerita pernah begitu. Jadi kayak begitu, Ustazah. Iya. Oke, iya, itu salah satu cerita. Saya masih mau mendengar. Ya, ada tadi Iqbal. Mana Iqbal? Iya, Ustazah. Iqbal. Silakan, Silakan Iqbal. Bagaimana Iqbal?
Karena waktu kecil kami sudah dibilang, oh, anak ayam saja pulang kalau sore. Iya. Anak ayam saja pulang kalau sore itu karena gampang ditangkap anak ayamnya sama predatornya, kayak orang bilang puarang begitu kan. Iya. Ya, apalagi anak manusia. Terus malam itu kan waktu pergantian waktu, orang tua juga sudah masak di rumah, jadi waktu kumpul keluarga. Iya. Oke, satu lagi mungkin ada yang mau Rada. Hai Rada. Rada, ini kayak orang yang biasa aja ini. Rada? Ya kelihatan muncul Kina. Ini saya mau sekali muncul ini. Kenapa ini kameranya enggak mau muncul? Apa Rada? Begitu ya Ustaz, kalau maghrib nanya. Ya. Kenapa maghrib? Banyak Banyak setan. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau sebenarnya ya, kalau kita melihat ini berbagai alasan-alasan tadi muncul, itu tidak bisa memang juga dinafikan hal demikian. Kenapa? Bahwa dalam hadis Nabi juga saya pernah mendengarnya ya, mengatakan bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Ternyata hadis Nabi ini bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Dalam hal jangan kalian, yaitu ya, jadi hadis nabinya itu jangan kayaknya kalau tidak salah itu yang meriwayatkan itu Jabir ya. Dia mengatakan bahwa jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang di kegelapan malam ya. Jadi selain itu juga sebenarnya dijelaskan dalam Sahih Muslim ya. Dikatakan bahwa jika sore hari mulai gelap maka tahanlah bayi-bayi, sama seperti yang tadi itu. Bahwa kalau siapa tadi yang berpendapat ya bahwa bayi Fikrian ya. Ya. Jadi dikatakan bahwa jika sore hari mulai gelap maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jadi jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka, kunci pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak akan membuka pintu yang tertutup. Ya, jadi wajar sebenarnya. Jadi sebenarnya ini ada bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah di kota ya memang jadi yang bisa diterima itu, kenapa kemudian kita dilarang misalnya saya mau keluar, lebih baik keluar setelah maghrib. Kenapa? Karena sebenarnya dalam Islam itu ya tentu kita harus melaksanakan ibadah salat maghrib dan itu waktunya pendek. Makanya kemudian mitosnya itu dimitoskan bahwa jangan pernah keluar sebelum menjelang maghrib ya, karena pemali. Jadi sebenarnya pemalinya itu karena ada hal yang harus Anda tunaikan, yaitu adalah sholat maghrib. Ya, nah kalau mitos-mitos seperti ini, nah yang akan Anda jadikan sebagai bahan penelitian, maka apalagi pendekatan yang Anda harus gunakan adalah pendekatan mitos, ya. Jadi, pendekatan metaforik, ataukah bisa juga menggunakan pendekatan semiotika. Pendekatan semiotika akan tetapi teorinya Roland Barthes. Kenapa teorinya Roland Barthes? Karena memang teori Roland Barthes terkait dengan semiotika itu ya, itu memang mitos. Terkait dengan mitos ya. Itu untuk Roland Barthes. Kan berbeda kalau misalnya Peirce, kemudian apalagi Ferdinand ya, karena dia itu linguistik diakronik, itu kan lain gitu. Nah kalau Roland Barthes khusus untuk terkait dengan mitos-mitos ya. Oke, kita lanjut kembali. Ya, ilmu penelitian dan kebenaran. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa ilmu itu suatu pengetahuan yang sistematis, terorganisasi,
Sementara hubungan antara ilmu dan penelitian adalah seperti hasil dan proses. Jadi hasilnya seperti apa dan proses penelitian. Jadi apalagi hasil itu bukan cuma sampai di situ yang dilihat, akan tetapi yang perlu juga dilihat adalah ada proses yang dilalui untuk mendapatkan hasilnya, ya. Jadi bukan yang dipentingkan itu hasilnya, tetapi seperti apa proses yang dilakukan. 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi ada orang bilang bahwa 1 tambah 1 bisa saja jadi 4. Ternyata yang dimaksudkan 4 karena seorang perempuan dipertemukan Tuhan dengan seorang laki-laki, kemudian dia berkawin, menghasilkan bisa anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa 1 tambah 1 bisa jadi 5, bisa jadi 6, bisa jadi berapa dan sebagainya. Tergantung apanya yang mau dijumlahkan di situ. Ya, kemudian kita bisa melihat ini ya. Kebenaran dapat diterima. Kebenaran dapat diterima yang pertama dia katakan adalah koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya, ya. Koheren. Apa yang dimaksud dengan koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya? Halo, koheren. Ya, apa itu koheren? Ya, ada yang tahu? Koheren. Hai. Ada yang tahu enggak? Lia, Fadila. Hah? Berkaitan bukan? Berkaitan? Ya. Jadi yang dimaksud di sini dengan koheren adalah suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Ya, tadi lain dibilang, lain lagi sekarang. Makanya kemudian untuk menjadi saksi harus konsekuen. Kenapa kau sekolah? Misalnya seseorang ditanya, kenapa sekolah? Ya, karena saya mau jadi sarjana sastra. Ya, ada orang ditanya, kenapa kau sekolah? Karena saya mau menjadi dokter. Tapi kenapa kalau begitu mau kenapa masuk di sastra? Nggak koheren namanya itu, nggak cocok kan? Ya, kalau misalnya Anda mengatakan, kenapa sekolah di sastra Arab? Ya, saya mau jadi ahli Al-Quran gitu ya. Saya mau jadi doktor, saya mau jadi presiden. Ya, tidak ada jadi masalah itu. Nah, tetapi kalau Anda mengatakan, saya sekolah untuk menjadi dokter, ya tidak tepat. Ya, kenapa? Karena seharusnya Anda kalau mau jadi dokter, ya mau jadi ahli jantung dan sebagainya, maka harusnya Anda masuk di fakultas kedokteran, bukan di sastra Arab. Akan tetapi kalau Anda mengatakan bahwa saya mau jadi presiden, saya mau jadi menteri agama, saya mau apa dan sebagainya, ya sok itu sudah tepat, itu tempatnya alasannya. Ya, itu maksudnya koheren. Ya, misalnya ya, kita kasih contoh yang gampang dicerna. Sapinya Fikrian ya. Digaji, dibeli kalau mau dipotong Fikrian. Ya. Ya contohnya sapi saudara Budi akan mati. Ya, Budi. Pernyataan ini dapat dipercaya benar karena pernyataan tersebut koheren dengan pernyataan bahwa semua hewan akan mati. Ya, jadi sebenarnya ini semacam simbiosis ya. Saya ulangi kembali. Sapinya Budi, kan tidak ada di Budi namanya di sini, akan mati. Ya, pernyataan ini dapat dipercaya benar karena pernyataan tersebut koheren dengan pernyataan bahwa semua hewan atau semua makhluk hidup akan mati, sama dengan yang tadi sebelumnya. Begitu pula kebenaran secara matematika berdasarkan sifat koheren ini, karena dalil-dalil matematika disusun atas dasar aksioma yang telah diketahui terlebih dahulu. Jadi sebelumnya sudah ada memang informasi. Sehingga sifat koheren yang dimaksudkan di sini adalah suatu kebenaran dapat dibuktikan melalui proses berpikir secara deduktif. Ya, bukan induktif, deduktif. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh, yang kedua adalah mempunyai koresponden, ya. Mempunyai koresponden, ya.
Ya, saya tutup saja nak, kalau tidak ditutup saya tidak melihat. Lebih enak rasanya menerangkan kalau saya lihat mahasiswa di depan, ya, daripada tulisan-tulisan yang kelihatan. Ya, bersifat koresponden. Apa yang dimaksud dengan koresponden lagi, Asman? Koresponden. Tadi kan ada koheren. Kalau koheren berbeda dengan koresponden. Halo. Berhubungan, ya, baru kita bilang mengatakan berhubungan. Ya. Jadi koresponden adalah suatu pernyataan dianggap benar jika substansi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan yang dimaksud berhubungan atau mempunyai korespondensi. Makanya kemudian kalau dulu orang mengatakan bahwa ada korespondensi dulu kan, untuk perkenalan orang kan tidak perlu pakai WA. Ada namanya salper. Tahu enggak apa itu salper? Fikrian, tahu enggak apa itu salper? Salper, halo Fikri. Halo. Iya, apa itu salper? Tahu enggak itu salper? Wah. Salper. Salper. Bagas, Bagas, tahu enggak? Tidak, Ustaz. Bagas tahu enggak? Iya, ini tidak. Jadi salper itu, ini korespondensi dulu. Jadi banyak orang ketemu dengan jodohnya karena lewat korespondensi. Salper adalah salam perkenalan. Itu pada masa saya itu waktu berapa tahun yang lalu, 40 tahunan yang lalu, ya. Salper itu salam perkenalan. Jadi tidak heran itu dulu kita ini, ya, seangkatan saya itu, kalau itu kan setiap mata pelajaran ada anunya, ya, ada catatannya. Beda sekarang. Saya tidak tahu apakah mata kuliah ada buku tulis Anda terkait dengan metode penelitian sastra, ya. Semoga ada, supaya ada catatan anak-anakku sekalian. Karena banyak hal, ada beberapa hal itu tidak ada di dalam tidak ada di dalam PPT. Nah, seperti ini kan yang kita bicarakan ini tidak ada di PPT-nya, tidak ada penjelasannya, sehingga memang Anda perlu mencatat, ya, yang namanya PowerPoint itu kan poin-poinnya, ya. Jadi salper itu adalah salam perkenalan, sehingga setiap bukunya kita itu, setiap buku itu misalnya buku pendidikan agama, buku pendidikan moral Pancasila, dulu kan ada PMP namanya, ya, pendidikan moral Pancasila bahasa Indonesia. Halaman pertama itu salper, salam perkenalan, nama Siti Wahidah Masnani, alamat Patiro Bajo, Kecamatan Sibulai, Kabupaten Bone, cita-cita, bla bla. Sekarang kan kita tidak tahu, nanti saya tanya, Bagas, apa cita-citamu, nak? Kalau dulu tidak perlu jadi kalau dipinjam buku tadi kelihatan, oh iya, Wahidah itu mau jadi ibu rumah tangga. Saya dulu selalu bercita-cita mau jadi ibu rumah tangga, tidak pernah bilang mau jadi dosen, ya. Jadi kalau dia harus ditulis di situ cita-cita. Ada orang mau jadi dokter, ada mau jadi presiden. Saya dulu cita-cita saya mau jadi ibu rumah tangga, ya. Tidak pernah, jarang ada orang begitu. Anjan dulu ada enggak di sini cita-cita mau jadi ibu rumah tangga juga? Halo, jangan sampai ada persamaan dengan saya. Halo, Farida, enggak bercita-cita jadi ibu rumah tangga, Farida? Ya. Iya, Bagas kayaknya mencari istri yang bercita-cita jadi ibu rumah tangga. ya Bagas, ya, cita-cita jadi ibu rumah tangga itu bisa jadi dosen loh, ya. Jangan cita-cita jadi dosen ternyata jadi ternyata jadi ibu rumah tangga. Cita-cita jadi ibu rumah tangga bisa jadi dosen, ya. Ya, jadi kita bercita-cita yang mulia, ya, mau mengajar anaknya orang apa dan sebagainya, sehingga saya ingat sekali pada saat saya tamat di sastra Arab, kakak saya sudah ada 3 orang yang dosen. Saya ditanya, ya, ini guyon, ya, ini masalah, ditanya, sebenarnya nanti kau menjadi apa? Kayaknya cocoknya kau itu nanti tuh mengajarkan saja itu ponakanmu mengaji, ya. Salah tidak itu? Tidak salah kan, karena memang kita alumni sastra Arab, ya. Tetapi kan kita maunya jangan sampai, ya, saya sampai kakak saya mengatakan bahwa sarjana awalan seakan-akan
kan yang dipelajari di sastra awal, di sastra itu hanya awalame, ya. Padahal ada juga sisipan, ada juga sastra, ada dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tidak perlu kita membuat kita berkecil hati, ya. Tunjukkan bahwa ada hal-hal yang Anda bisa gapai melalui pembelajaran itu, ya. Jadi itu tadi saya katakan bahwa salam perkenalan, banyak orang ketemu jodoh dulu, ya, gara-gara salam perkenalan, ya. Jadi bagi kalau pinjam buku, oh ini. Jadi kalau yang laki-laki tahu, oh ini mau jadi apa ini, Anda kan sudah tahu, oh kalau ini saya mau istriku nanti dia pintar memasak, kan ada di situ. Apa hobinya? Memasak. Berarti yang suka makan, cari muka istri yang suka memasak. Jangan cari orang yang suka jalan. Akan orang apa hobinya? Shopping. Ya kalau begitu laki suaminya itu harus harus siap-siap. Anda harus mencari uang lebih banyak. Kenapa? Karena istri yang Anda suka adalah istri yang suka jalan. Suka jalan berarti harus punya banyak ini, harus punya banyak duit. Ya. Nah, itu yang sekarang ini kan kita tidak tahu. Ya, untuk mengetahui katakanlah seseorang ini, ya misalnya Yana ini cita-citanya apa, kemudian hobinya, Anda tahu tidak? Ya. Di antara perempuan-perempuan yang ada di depan saya, berapa persen kira-kira yang bisa masak? Jangan sampai cuma bisa masak Indomie. Ya, kalau Indomie, ya Asman juga bisa masak Indomie. Ya, kalau hanya sekedar masak air panas, semua orang bisa masak air panas. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Nah, ada orang saya suka setrika, wah kalau begitu, bisa jadi ibu rumah tangga yang baik ini. Sudah pintar masak, bisa setrika, ngapain mau cari pembantu, bla 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 dan sebagainya. Ya, jadi bersifat koresponden itu yang dimaksudkan, ya. Jadi sifat korespondensi dari suatu kebenaran dapat diuji dengan menggunakan proses berpikir induktif. Kalau tadi dikatakan deduktif, kalau dia di korespondensi adalah induktif. Jafir, jangan pakai kacamata deh, jangan mengganggu. Yang biasa-biasa aja lah, enggak usah lah pakai kacamata, aku lebih cakep lah begitu. Ya. Jadi misalnya ya, tadi ada kan contohnya, apalagi ya contohnya itu contohnya Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Pernyataan tersebut dapat dipercaya benar karena pernyataan yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan faktualitas bahwa Jakarta memang adalah ibu kota negara Indonesia. Sama juga dengan Makassar, ibu kota dari Sulawesi Selatan. Jadi ada keterkaitan di antaranya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak salah tadi itu pragmatis, ya, pragmatis, ya. Apa itu pragmatis? Apa itu pragmatis? Iqbal. Oh, Iqbal. Apa itu pragmatis, Iqbal? Ya, Ustazah. Ya. Ya, Ustazah. Pragmatis. Aliran filsafat yang dia merujuk kepada manfaat. Iya. Ya, manfaat dia. Iya. Kebenaran harus menghasilkan manfaat. Iya. Oke, betul. Iya. Jadi kepercayaan pernyataan dapat dipercaya karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis, berarti ada manfaatnya. Berarti kalau Anda misalnya mau mengkaji sesuatu permasalahan, memang harus Anda juga lihat di sini apa sebenarnya manfaat dari apa yang Anda akan teliti. Apakah misalnya kalau Anda tidak teliti maka akan terjadi gerhana matahari setiap malam? Apakah kalau Anda misalnya tidak teliti maka itu akan bermasalah di kemudian hari bagi anak cucu kita atau apa dan sebagainya. Itu jadi terkait dengan kebermanfaat dari apa yang kita teliti. Jadi itulah tadi ya. Jadi ingat lagi sebelumnya bahwa suatu kebenaran ilmiah yang dihasilkan oleh suatu penelitian harus memenuhi syarat ada 3, yaitu koheren,
koresponden, dan bersifat pragmatis. Iya. Oke, lanjut. Ya. Kebenaran non ilmiah, ya. Ada yang pertama itu ada kebetulan, ya. Kebetulan. Apa yang biasa kebetulan? Halo, Suci. Apa yang biasa kebetulan, Nak? Kebenaran non ilmiah. Kebetulan. Kebetulan tiba-tiba Ustazah. Tidak tahu itu. Ya, apa itu dimaksud kebetulan? Ya. Kebetulan itu tidak sengaja, tidak dengan sengaja. Seperti apa itu misalnya, Nak? Banyak Ustazah. Ya banyak itu apa? Bilang dah. Kebetulan ketemu mungkin. Nah, kebetulan ketemu jodoh. Ya, kebetulan. Jadi Anda tiba-tiba dari masjid pulang-pulang tiba-tiba ada orang jatuh dompetnya dan isinya ternyata dolar. Nah, setelah Anda kembalikan pada yang punya ternyata Anda dapat fee. Apa fee-nya? Anda dikasih. Ya, ada fee-nya. Itu kebetulan. Karena mungkin setelah sembahyang yang sama, lihat ternyata lewat juga di situ, ternyata dia tidak lihat. Berarti itu kebetulan. Ya. Oke, yang kedua. Apa tadi yang kedua? Yang kedua, akal sehat. Ya. Dengan akal sehat. Ya. Apa biasa itu? Kebenaran. Seperti apa itu? Halo, apa yang biasa Anda temukan dengan akal sehat? Ya. Halo, Jafir. Apa biasa Anda temukan dengan akal sehat? Apa? Gaya? Kenapa? Ya kan tadi itu kan kebetulan. Kebetulan tadi lewat dapat misalnya menemukan sesuatu. Kebenaran tuh memang Anda dapat betul. Kalau akal sehat, ini kan kebenaran non ilmiah, ini tidak ilmiah. Ya, itu yang berarti ini adalah menggunakan logika. Ya. Kemudian ada wahyu. Kalau wahyu, seperti apa tuh wahyu, Bagas? Berdasarkan wahyu. Mungkin terkait dengan agama, Ustaz. Betul, ya, terkait dengan agama. Jadi kalau misalnya mukjizat Nabi Muhammad, ya. Kemudian proses luar sadar tanpa nalar, ya. Proses luar sadar tanpa nalar seperti apa? Di luar kesadaran. Itu betulan. Ya. Jadi kalau misalnya saya katakan pada saat terjadi tsunami, ya, pada saat terjadi tsunami, seorang nenek bisa sampai di lantai 10 misalnya di suatu menara. Ya. Setelah turun tidak bisa dia turun. Ya, di luar kesadaran kita kenapa seseorang bisa sampai ke sana. Sama tahu itu kalau dipikir ya. Kalau orang misalnya Anda lari sendiri, kemudian yang satu lari kencang, sama-sama lari kencang, tapi lari kencang, tetapi yang satu diburu sama anjing, yang satu lari karena dia mau dapat di sana dapat uang. Ya, di sana misalnya katakanlah kalau misalnya ini 10 kilo, di depan sana itu ada uang misalnya anggaplah 100 juta. Terus yang satu lari ke sana bukan karena ada uang, tetapi karena diburu sama anjing. Kira-kira yang mana yang cepat sampai? Yang mana cepat sampai, Bagas? Yang mana cepat sampai, Bagas? Anda lari karena diburu sama anjing atau karena ada iming-iming bahwa di sana akan ada uang? Kira-kira yang mana yang bisa cepat sampai?
Ada uang Ustadz. Ada uang. Oh, saya. Boleh dicoba ini. Iya. Boleh dicoba ini yang mana? Apakah karena ada iming-iming uang atau gara-gara diburu sama anjing? Ya. Kemudian melakukan sesuatu secara berulang-ulang, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa air yang jatuh dari pancuran tidak mungkin itu membuat katakanlah batu bisa berlubang, ya. Tetapi ternyata titik. Setiap hari, setiap saat, setiap hujan, ternyata kemudian batu yang dianggap keras ternyata bisa berlubang, ya. Ya, jadi itu yang dimaksudkan melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Jadi kalau misalnya bagaimanapun kita mengatakan bahwa saya tidak tahu, tapi dengan belajar, insya Allah Anda akan bisa. Ya. Kemudian spekulasi. Ya, dibimbing oleh suatu panduan yang pertimbangkan walau kurang dipikirkan. Ya, jadi ada bimbingan, itu berbeda juga. Kemudian kewibawaan. Yang mana kewibawaan? Ya. Jadi kalau misalnya dua orang misalnya yang mengeluarkan suatu fatwa, yang satunya Prof Naja, yang satunya Anda tidak kenal, pasti Anda akan lebih percaya Ustaz Naja, kan? Kenapa? Karena pertama, dia sudah profesor, kemudian dia ahli bahasa Arab, dia adalah ulama, dia dan sebagainya. Itu maksudnya kewibawaan, faktor kewibawaan dari seseorang. Iya, oke, kita lanjut. Ciri-ciri penelitian berkisar masalah yang ingin dipecahkan. Jadi ada yang ingin dipecahkan. Kemudian ada originalitas, ya. Artinya belum dia di ini sama orang, ya. Kemudian ada keingintahuan kita. Memang kita ingin tahu, ya. Kenapa kemudian itu terjadi? Jadi kemudian pandangan terbuka didasarkan pada asumsi bahwa fenomena mempunyai hukum dan pengaturan. Kemudian ingin menemukan generalisasi atau dalil yang terkait dengan permasalahan yang kita temukan. Kemudian ada juga tentang studi sebab akibat. Sesuatu yang terjadi karena ada yang menyebabkan. Iya. Kemudian metode. Di sini yang pertama dikatakan menurut Almak mengatakan cara menerapkan prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran. Sementara yang kedua mengatakan bahwa pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang interrelasi, ya. Jadi ada hubungan. Metode penelitian sastra yaitu cara yang dipilih oleh seorang peneliti dengan mempertimbangkan bentuk, isi, dan sifat sastra sebagai subjek kajian. Bentuknya seperti apa, ya? Apakah dia prosa kah? Apakah dia syair kah? Apakah dia drama kah? Apakah dia karya sastra lama dan lain sebagainya? Dan isinya apa, ya? Mengenai apa isinya? Apakah dia membicarakan tentang katakanlah amanat kah yang ingin disampaikan kepada pembaca, atau kepada penontonnya, atau kepada pendengarnya. Kemudian sifat sastra sebagai subjek kajian. Sifatnya. Apa? Bagaimana sifatnya sastra tersebut? Metode, teknik, subjek, dan pendekatan. Metode yaitu cara operasional dalam penelitian membutuhkan langkah. Berarti ada langkah-langkah. Yang mana dulu yang Anda harus lakukan? Ya. Cara operasional dalam penelitian yang membutuhkan langkah. Berarti ada. Kalau misalnya Anda mau meneliti tentang novel atau tentang film, ya, maka yang pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda harus membaca dulu. Anda harus membaca karena itu novel. Anda harus menonton dulu itu film. Anda dulu harus mendengar itu pidato. Dan bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa oh isinya itu tentang ini, oh isinya tentang tasawuf, oh isinya tentang nasihat, kalau Anda tidak pernah mendengarnya, kalau Anda tidak pernah membacanya, kalau Anda tidak pernah melihatnya, karena itu adalah film. Ya, sehingga itu jadi langkahnya dulu apa yang dilakukan. Setelah Anda membaca, setelah Anda menonton, setelah Anda mendengarkan, kemudian apa yang Anda lakukan lagi? Oh, saya mengambil spidol. Apa yang Anda lakukan spidol? Saya
memberikan tanda, menandai ya. Setelah menandai apa lagi? Ya, karena saya anggap permasalahan, maka saya akan mencari teori apa yang saya akan gunakan untuk membedah permasalahan yang saya tadi sudah tandai. Oh, ternyata itu konflik. Kalau konflik, berbicara tentang konflik, ya di dalam novel atau di dalam film, kira-kira teori apa yang saya harus gunakan? Ya, pendekatan apa yang harus saya gunakan? Apakah pendekatan intrinsik? Apakah pendekatan struktural? Ataukah pendekatan ekstrinsik? Atau semiotika dan sebagainya? Tergantung. Ya, ya. Kalau misalnya itu konflik, tetapi Anda mau melihatnya, ya, ada tanda yang terkait dengan konflik. Kenapa bisa Anda mengetahui bahwa di situ ada konflik? Iya, setiap ketemu, maka buang muka itu Bagas. Berarti ada sesuatu. Kenapa bisa seperti itu? Itu yang harus dicari. Apa tandanya? Buang muka atau apa dan sebagainya. Kenapa kemudian si A selalu pakai baju merah? Merah dengan apa itu? Apa lambang dengan merah itu? Apa tandanya kalau merah dan sebagainya? Dia selalu pakai baju hitam. Apa tandanya? Kalau demikian, maka teori yang pendekatan yang Anda gunakan adalah pendekatan semiotika. Ya, itu lagi pendekatan semiotika. Apanya? Kalau mau pakai indeks, icon, simbol dan sebagainya. Oh, kalau begitu, ya teorinya Ferdinand. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi banyak hal pertanyaan-pertanyaan. Setelah kita menemukan, karena ada tadi dikatakan bahwa ada harus langkah. Jadi langkah itu menentukan hasil yang akan kita capai. Kemudian ada subjek penelitian, yaitu bagaimana data sebanyak-banyaknya diambil yang mewakili subjek penelitian. Ya, bagaimana data sebanyak-banyaknya dapat diambil mewakili subjek. Kan tadi itu ada beberapa yang ditandai. Ya, setelah ditandai, diapain lagi? Ya, kemudian pendekatan, ya, perspektif penelitian sastra. Jadi kita mencari pendekatan apa yang akan digunakan. Kemudian kriteria, minta maaf, nah sebenarnya saya mau pergi ke ini. Ada apa lagi? Ada perkawinan dosen MKU. Ya, lagi sedikit teruskan dulu. Kriteria metode, jadi ada berdasarkan fakta, kita bisa melihat bahwa berdasarkan faktanya. Kemudian yang kedua bebas dari prasangka, kemudian ada prinsip analisa, menggunakan hipotesa. Hipotesa itu adalah anggapan dasar, ya, anggapan dasar. Kemudian menggunakan ukuran objektif, karena harus objektivitas. Kemudian ada teknik yang digunakan, kemudian ada kuantifikasi. Kemudian ada langkah, ya, memilih dan mendefinisikan apa masalahnya, ya. Kemudian kita survei data yang tersedia, ya. Kita harus survei, observasi, memformulasi hipotesa, ya, anggapan dasar tadi itu hipotesanya. Apa anggapan dasar awal Anda? Kemudian membangun kerangka analisa. Jadi ada kerangka hipotesis, ya. Kemudian mengumpulkan data. Ya, datanya tergantung data data, misalnya data primernya itu apa. Kalau dia itu adalah novel, ya. Sementara itu data sekundernya apa? Ya, data sekundernya adalah buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang akan kita teliti. Kemudian ada pengolahan. Jadi setelah data itu dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis. Setelah itu diinterpretasi. Jadi biasanya itu mahasiswa di dalam di dalam rumusan masalah, bukan rumusan masalah, tujuan, ya. Dan ternyata yang pertama itu tujuannya adalah menganalisis, misalnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi karakter seseorang, ya. Itu tidak tepat, nak. Karena yang harus dilakukan dulu adalah menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan karakter. Jangan langsung mau menganalisis. Kalau analisis itu sudah ada datanya bla bla bla. Sementara ini kita masih mau melihat jenis konflik apa yang terjadi dulu di situ. Jangan langsung mau mengolahnya. Setelah kita melihat, oh jenis konflik yang terjadi adalah seperti ini. Setelah itu kita mau mencari lagi, oh apa yang menyebabkan terjadinya konflik. Ya,
Apa yang menyebabkan? Apakah faktor dari dalam, dari dirinya sendiri, ataukah faktor bencana alam kah, atau apa dan sebagainya. Setelah itu baru kita menganalisis, oh ini yang menyebabkan terjadinya konflik pada dirinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang pertama dulu itu adalah menjelaskan dulu. Jangan sampai situ tidak ada konflik yang terjadi di situ. Atau misalnya Anda mengatakan jenis konflik apa saja yang terjadi di dalam film itu. Ya, karena bisa saja yang terjadi di situ ternyata adalah konflik batin. Ya, itu konflik batin, konflik yang terjadi disebabkan oleh dirinya sendiri. Ya, jadi tidak ada karena faktor apalagi bencana alam kah atau faktor dari luar dan sebagainya. Tapi murni itu dari dalam dirinya. Kalau dia berjalan, dia selalu merasa bahwa ada yang bayangi di belakang. Itu kan konflik batin. Ada sesuatu. Ya, saya itu biasa kalau misalnya ada orang bawa parang, baru saya jalan di depannya, tidak enak. Pasti kayak itu belakang saya kayak seakan-akan ketakutan gitu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa di belakang saya ada orang bawa parang. Jadi ada perasaan bahwa jangan-jangan saya mau ditebas, dan sebagainya. Sama juga kalau misalnya orang yang tidak bisa ketinggian. Ya, di ketinggian selalu merasa jatuh apa dan sebagainya, ya. Nah, jadi sebenarnya dari situ kita bisa melihat bahwa orang yang takut ketinggian jangan menjadi tukang, ya. Karena tukang itu tidak boleh mau jadi tukang tapi tidak mau memanjat. Wah, tidak bisa itu. Ya. Kemudian apalagi mengolah, kemudian membuat generalisasi dan kesimpulan, kemudian membuat pengelompokan. Kemudian pengelompokan penelitian ada berdasarkan sifat masalah, kemudian ada teknik dan alat yang digunakan. Masalah yang dipecahkan bisa dikontrol atau tidak, ya. Nah, jadi kalau misalnya mengangkat suatu permasalahan itu juga harus dilihat, ya. Ada kontrol, ada pengawasan, ya. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya terkait dengan penelitian terkait dengan masyarakat. Harus ada controlling, ya. Ini juga sebenarnya terkait kalau dengan pembelajaran, ya. Ya, itu juga harus ada kontrol. Kemudian masalah sosial, kemudian ada tujuan penelitian. Sementara untuk terkait dengan tempat penelitiannya ada lapangan, ada lab, ada perpustakaan, kemudian ada masyarakat dan sebagainya. Waktu jangkauan penelitian adalah penelitian sekarang, penelitian masa lalu. Penelitian masa lalu biasanya itu terkait dengan misalnya naskah atau terkait dengan misalnya local wisdom, ya, menganalisis hasil penelitian. Kemudian mungkin juga ada ramalan, ya, terkait apakah itu terkait ramalan cuaca. Area ilmu pengetahuan itu sejarah, agama, terkait dengan agama, sastra dan sebagainya. Kemudian ciri di sini metode deskriptif, ya. Jadi biasanya itu pada saat pengolahan data kita menggunakan adalah pengolahan data dengan menggunakan deskriptif, ya. Ciri-cirinya adalah memberi gambaran terhadap fenomena tetapi menerangkan hubungan, menguji hipotesis. Jadi ada hipotesa, menguji anggapan dasar, ya. Membuat prediksi serta mendapatkan makna dari implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian pengumpulan datanya melalui teknik wawancara dengan menggunakan kuesioner atau interview. Jadi ada wawancara, ada kuesioner. Biasanya ini terkait dengan misalnya anggapan dasar, ya. Kemudian yang terakhir pengelompokan penelitian. Ada penelitian sejarah, ya, ada penelitian deskriptif atau survei dengan cara membuat gambaran atau lukisan secara otomatis. Kemudian ada penelitian eksperimental, ya. Kemudian ada granite, ya, ini juga terkait dengan mitos yang terjadi dalam masyarakat, ya. Kemudian ada penelitian tindakan, termasuk dengan ini misalnya penelitian tindakan. Oke, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, saya tutup, stop dulu share-nya. Ya, Salsabila, ada pertanyaan Salsa? Tidak, Ustazah. Ya, barangkali sudah bisa mereka-reka. Saya Ustazah. Ya, ya. Oke.
Oke, kita Tadi bicarakan Ustazah, bersama ya. Ayo nak. kebenaran non ilmiah, apakah mitos juga termasuk itu Ustazah? Iya. Kayak cerita rakyat gitu. Iya. Iya, kebenaran non ilmiah. Jadi itu sebenarnya kalau katakanlah kita mitos itu adalah data, ya. Bagaimana kemudian suatu data dalam penelitian dengan menggunakan, ya. Jadi kalau misalnya itu kan mitos, Ji. Makanya kemudian yang digunakan untuk membedah itu adalah dengan memakai karya ilmiah, apalagi ada dasarnya yang digunakan, ya. Bagaimana mengilmiahkan yang tadinya dikatakan bahwa mitos. Oh ternyata kenapa kemudian misalnya ibu-ibu yang dilarang berdiri di depan pintu. Kenapa? Karena apa nunya? Sebenarnya kan di situ ingin mengatakan bahwa supaya jangan sampai tiba-tiba pusing maka dia bisa jatuh. Sama juga tadi dikatakan bahwa apalagi kenapa kemudian orang tua kita mengumpulkan anak-anaknya pada saat maghrib. Kita sebenarnya tadi saya sudah jelaskan bahwa itu bisa bahwa memang ternyata ada apa sih hadis ya bahwa kemudian jangan berkeliaran pada saat menjelang maghrib. Kemudian objektivitasnya sebenarnya di situ adalah karena waktu maghrib adalah pendek ya sehingga dikatakan bahwa apalagi sholat dulu ya lebih baik sholat dulu baru keluar. Jadi itu ilmiahnya, diilmiahkan. Makanya kemudian ada juga namanya metode mitos. Itu membedah masalah mitos. Ya. Oke, ada lagi? Ya, halo. Saya minta maaf Nana, sudah mi dulu. Muka pergi pengantin, nanti pulang mi sampai jam 2 Ji. Halo. Minta maaf nak, Ibu Surya sudah pergi semua mi. Iya. Sampai jumpa ya lagi 10 menit ya, enggak apa-apa lagi. Ya, oke insya Allah pekan depan ya mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sehingga kita bisa membahas lagi permasalahan-permasalahan terkait dengan metode penelitian sastra. Oke, itu bisa ya yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan sampai jumpa pekan depan. Semoga sehat selalu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Enak.